Hai semua, welcome to my second podcast. Kenalin, aku Dila. Hari ini aku pengen ngobrol soal berbagai macam kebingungan aku di dunia yang fana ini. Bukan soal yang pasti, melainkan tentang sesuatu yang tidak pasti atau ketidakpastian. Betulnya bunganya cantik banget ya. Aku baru beli bunga tadi. Hari ini hari Kartini dan aku habis jalan-jalan, ngopi, dan membeli bunga yang cantik. Dan ini wangi banget. Ya, gak nyambung sama topik kita. Pokoknya gitu. Aku umur 22 tahun. Tapi aku masih gak tahu aku mau jadi apa. Aku mau ngapain? Aku harus apa? Aku sama sekali gak tahu. Dan aku bingung. Dan aku ngerasain itu tuh kayak sendirian banget. Mungkin karena aku kesepian ya. Kayak aku udah gak punya teman, gak banyak temen yang klop. Terus aku gak punya cowok, gak punya pacar. Kadang ngobrol sama keluarga juga kayak kurang nyambung gitu, karena aku anak pertama. Aku ngerasa kayak sendirian banget. Kadang aku mikir, harusnya di umur segini tuh aku udah jadi sesuatu. Tapi nyatanya aku masih figuring things out. Aku pikir aku udah bisa beli mobil umur 22. Aku udah lulus kuliah, aku udah kerja, punya penghasilan yang stabil, bisa beli rumah, bisa beli apapun yang aku mau dengan hasil jerih payah aku sendiri. Tapi realitanya hidup itu ternyata pahit ya. Kayak aku pikir waktu zaman-zaman dulu aku SD dan aku ngerasa kayak aku gak punya teman. Teman-teman aku selalu nyudutin aku, terus kayak aku ngerasa dibully di sekolah. Aku mikir, tenang, nanti di masa depan semua ini bakalan lewat. Di masa depan aku gak akan ngerasa kesusahan karena sekarang udah ngerasa susah. Tapi ternyata gak gitu cara mainnya dunia. Aku benar-benar mikir di usia 22 tahun nanti itu aku udah jadi wanita yang sangat amat keren. Aku udah jadi manusia yang tahu arah hidup aku itu mau dibawa kemana. Aku udah jadi sesuatu. Tapi ternyata aku masih bingung. Setiap hari aku masih suka nanya di depan cermin, aku tuh sebenarnya cocoknya di mana sih? Aku tuh sebenarnya mau ngapain sih? Kita tuh sebenarnya harus apa sih? Aku ngomong sama diri aku sendiri. Kayak di dalam kesendirian yang selama ini aku isi dengan diri aku sendiri, di dalam hari-hariku yang aku jalani dengan meluangkan waktu dengan diri aku sendiri, aku tuh sama-sama bingung. Baik aku dengan diri aku, kita berdua sama-sama bingung. Ya, begitu. Kadang aku tuh suka banget insecure sama teman-teman. Bener-bener aku tuh suka banget insecure sama teman-temanku yang mereka tuh udah S2, udah mau S2, lagi prep S2, atau tiba-tiba dapat beasiswa, atau tiba-tiba udah diundang untuk kerja di mana gitu, atau udah jadi selebgram, atau tiba-tiba merit, atau tiba-tiba punya bisnis yang besar banget dan kayak dia bisa beli apapun dari hasil bisnisnya dia. Pokoknya aku ngeliat teman-teman aku yang udah selesai skripsian, atau mereka kerja di Big Four, atau mereka magang di tempat-tempat yang prestisius. Aku tuh bener-bener ngerasa insecure karena mereka udah jadi sesuatu. Atau kayak even mereka bingung dengan apa yang mereka lakukan, setidaknya mereka ada di titik dimana mereka tuh memang seharusnya ada di sana. Sedangkan aku merasa stuck dari bertahun-tahun silam. Kayak aku belum maju, aku belum berkembang, aku belum ada kemajuan apa-apa. Aku ngerasa kayak gitu sih. Aku ngerasa aku kalah dengan yang lain. Aku ngerasa banyak hal yang menjadi kendala aku
dan itu tuh menghambat aku untuk bisa berkembang lebih jauh dan untuk bisa menyaingi teman-teman aku yang lain. Aku sempat ngerasa kayak hidup tuh ya aku kayak berlomba sama temanku yang lain, kayak temanku udah jadi ini, temanku udah jadi itu, sedangkan aku masih kebingungan dengan apa yang aku lakukan. Bahkan aku itu gagal dalam hal-hal yang seharusnya aku nggak gagal. Aku tuh bingung banget nih. Dan saat ini aku itu lagi ada di fase dimana aku itu gagal banget, dan aku tuh harus sadar kalau aku itu sekarang lagi gagal dan aku membutuhkan titik atau kayak trampolin untuk aku tuh loncat dan untuk aku jatuh di situ dan aku langsung bouncing ke atas. Tapi realitanya nggak semudah itu, karena hidup itu berjalan seperti bajingan, seperti kata Nadine Amizah. Setiap hari aku itu merasa kosong, setiap hari aku tuh merasa cemas gitu. Aku bener-bener yang kayak super duper panik. Aku nggak tahu hidup aku harus kayak gimana. Kayak hal-hal yang dulu tuh selalu jadi obrolan orang-orang dewasa yang kayak, nih gue lagi mengalami quarter life crisis gitu, gue lagi ngerasa stuck karena quarter life crisis. Dan ternyata itu kejadian di aku sekarang. Aku suka tiba-tiba cemas, tiba-tiba kalut dengan berbagai hal yang ada di dunia ini, karena aku merasa aku belum jadi apa-apa. Bahkan aku merasa aku tuh bukan di titik yang benar gitu loh. Kayak teman-temanku udah di mana, tapi aku masih di tempat yang antah berantah. Aku melihat temanku sudah ada di level 5, tapi aku terpaksa harus mengulang lagi ke level 1. Aku bener-bener kayak setiap harinya aku panik. Aku bingung, aku gak tahu harus gimana. Aku bener-bener ngerasa kayak gagal. Padahal gak seharusnya kita merasa gagal kan. Cuma aku bener-bener merasa gagal. Aku bener-bener sedih. Aku merasa cemas, besok aku harus kayak gimana, aku harus ngelakuin apa yang harus aku lakukan, apa gunanya segala macam hal yang aku lewati dengan susah payah untuk bisa sampai di umur 22 tahun ini. Aku gak tahu, kayak aku bener-bener gak tahu. BTW aku sambil gunting-gunting bunga aku ya, karena ini belum di... Oh my god, ada yang patah, sayang. Pokoknya gitu guys. Pokoknya aku tuh bener-bener ngerasa yang kayak, aku bener-bener ngerasa kayak gagal banget. Dan aku tuh panik. Aku bener-bener kayak setiap harinya aku panik. Aku merasa kayak setiap hari aku membutuhkan bantuan medication karena saking aku paniknya. Belum lagi ada begitu banyak hal yang aku lalui karena hal itu jatuh ke hidup aku. Misalnya kayak setahun yang lalu diselingkuhin. Ada begitu hal yang aku ngerasa kayak aku sendirian banget di dunia ini dan aku bingungnya itu sendiri. Padahal kalau kita lihat lagi di luar sana, gak mungkin aku bingung sendiri. Saat ini semua orang lagi bingung, dan aku yakin kalian yang nonton video ini juga kemungkinan lagi bingung juga, makanya kalian menonton video ini. Jujur sebenarnya aku nggak tahu apa yang aku omongin karena aku bener-bener asbun 100%. Tapi jujur selama 22 tahun ini aku tuh belajar banyak. Meskipun aku gagal, meskipun aku harus bisa dealing with orang yang sakit tapi dia menyakiti orang lain, atau aku harus berhadapan dengan orang yang memproyeksikan rasa sakit yang dia miliki dengan hidupnya dia kepada orang lain, dan aku harus berusaha berbuat baik sama orang-orang yang seperti itu.
aku mau ngajak kalian untuk menyadari kalau 22 tahun itu bukan deadline, 30 tahun itu bukan deadline. Kita nggak kejar-kejaran sama orang, kita punya pacuannya masing-masing, kita punya kendaraannya masing-masing. Kalau ada yang jalan-jalan, kalau ada yang punya mobil, naik mobil. Kalau ada yang pakai motor, kalau ada yang naik transportasi umum, mereka naik transportasi umum. Mereka itu berjalan di titik yang berbeda-beda. Jadi kayak nggak semua orang dalam satu lingkup itu mereka mengalami hal yang sama dan mengerti hal yang sama gitu. Jadi pokoknya aku di umur 22 tahun ini itu tuh bukan deadline, melainkan adalah titik start. Karena aku pernah denger di mana gitu ya, atau di konten-konten Instagram, kalau misalnya umur 20 tahun itu tuh adalah kita terlahir kembali dan kita memulai semuanya dari nol. Jadi saat kita umur 21 tahun, kita berumur 1 tahun. Saat kita berumur 22 tahun, kita itu berumur 2 tahun. Jadi kayak bertambah umurnya kita itu di saat kita di atas umur 20 tahun. Itu unik sih, kayak teori yang unik. Karena ya sedikit banyaknya aku ikut setuju dengan statement itu. Pokoknya 22 tahun itu tuh wajar kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa. Bener-bener sewajar itu. Karena 22 is our starting point dan kita nggak kejar-kejaran sama siapa-siapa. Umur 22 tahun itu waktu yang sangat cocok untuk kita bereksplorasi, untuk kita mencari posibilitas yang lain, untuk kita mengakses sesuatu yang lebih tinggi dari mimpi kita, untuk kita putar balik, mencari tahu apa yang sebetulnya cocok untuk kita, untuk kita menyadari kalau hal-hal yang dulu kita pengenin banget itu nggak apa-apa kok kalau misalnya kita nggak tercapai sekarang. Bener-bener nggak apa-apa banget. Aku bener-bener kayak ngerasa kalut, kayak aduh gimana nih, temen-temenku ada yang jadi selebgram, temen-temenku ada yang tiba-tiba bisa beli mobil, teman-temanku ada yang tiba-tiba merit, tapi aku bener-bener kayak aku sendirian di ruangan ini, di dalam kamar kosku, memikirkan perkuliahan yang berantakan, memikirkan masa depanku yang antah berantah. Aku bener-bener kebingungan. Tapi dengan banyaknya kebingungan yang aku hadapi, setidaknya itu jadi bikin aku kayak mencari tahu gitu loh, gimana nih biar aku nggak bingung. Pokoknya aku jadi kayak berpikir terus, meskipun jadi terlalu banyak berpikir ya. Itu deh, mulai dari aku yang harus kuliah dari nol lagi, aku yang harus mulai semuanya dari nol lagi, hal-hal yang aku udah susah payah kerjakan ternyata gagal. Rasanya aku bingung, tapi ya mau gimana lagi, kita emang jalan hidupku kan, jadi ya sudah, mau gimana lagi. Pokoknya dengan kegagalan yang aku hadapi saat aku umur 22 tahun ini, aku jadi sadar kalau selama aku punya keinginan untuk mencapai mimpiku, untuk tetap menggapai apapun yang aku mau, meskipun aku harus gagal berkali-kali lagi untuk bisa sampai di mimpi aku, yang jelas aku sadar diri kalau aku itu pribadi yang masih ingin mencoba. Aku bukan orang yang gampang menyerah. Aku mungkin gagal sekarang, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Jadi aku bener-bener positif soal hari esok. Aku merasa ya nggak apa-apa, bingung juga, bingung wajar, sedih juga wajar, nggak jadi apa-apa umur 22 tahun juga wajar kok. Ternyata aku gagal menjadi perempuan yang hebat, aku gagal menjadi sosok yang aku selalu impi-impikan saat aku masih kecil. Aku rasa aku benar-benar gagal karena aku harus memulai kuliah lagi dari nol. Aku harus daftar kuliah lagi, mencari-cari informasi lagi. Padahal aku udah setengah jalan, bahkan bukan setengah lagi, aku udah hampir mau selesai, tapi aku gagal. Aku harus cari beasiswa di luar, aku harus sambil kerja juga,
aku harus sambil tetap belajar. Aku tuh belum sama sekali memasuki mimpi-mimpiku, dan aku merasa betul-betul gagal. Gimana ya cara aku bisa overcome hal yang seperti ini? Sedih sekali rasanya saat orang lain bisa menggapai mimpinya, tapi aku masih stuck di kegagalan yang sama. Sangat amat sedih. Pokoknya aku betul-betul bingung dan aku betul-betul merasa sendirian di dunia yang rasanya tuh ramai, tapi aku betul-betul sendirian. Itu sih sebetulnya, kayaknya aku memang butuh pendengar. Jadi aku akan tuangkan cerita-ceritaku dalam video-video yang akan aku upload. Begitu teman-teman. Kalau kamu juga lagi bingung, aku juga lagi bingung. Jadi kita bisa bingung berdua. Pokoknya kamu gak sendirian, karena ada aku, karena ada teman-teman bingung yang lain. Aku mau ngingetin lagi ke kalian semua, gak apa-apa kita bingung, gak apa-apa kita gak jadi apa-apa, gak apa-apa kita gak tahu besok harus ngapain, kedepannya kita harus ngapain. Itu benar-benar gak apa-apa. Semuanya bisa kita jalanin dengan pelan-pelan. Gak harus tahu semuanya sekarang, gak harus kejawab semua pertanyaan yang kita tanyakan kepada dunia ini sekarang juga. Cerita yuk di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling dengerin. Itu aja sih dari aku. Aku udah ngerasa penuh lagi karena aku udah cerita. Thank you for listening. See you soon.